Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan menyampaikan informasi mengenai poster kami yang kami buat. Di poster ini kami akan membahas tentang pengertian dari psikologi strukturalisme, terus kami akan membahas tujuan, ciri, tokoh, dan masa. Oke, sebelum kami membahas tentang poster kami, sebaiknya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Wira Farhan Rizky Saputro dengan NIM K223060. Di sini saya akan menjelaskan pengertian strukturalisme dan ada juga rekan saya, Graciela Putri Geraldine dengan NIM K2230450 yang akan menjelaskan tujuan, dan ada juga rekan saya, Pipit Permadi dengan NIM K2230465 yang akan menjelaskan ciri dan tokoh. Dan ada juga rekan terakhir kami yaitu Marcella Perdana Putri dengan NIM K2230439 yang akan menjelaskan masa. Pengertian strukturalisme adalah teori umum mengenai budaya dan metodologi yang menyeratkan bahwa unsur-unsur budaya manusia harus dipahami melalui hubungannya dengan sistem yang lebih luas. Ia bekerja untuk mengungkap struktur yang mendasari semua hal yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan, dan merasa, atau seperti dirangkum oleh filsuf Simon Blackburn. Strukturalisme itu merupakan keyakinan bahwa fenomena kehidupan manusia yang tidak dimengerti kecuali melalui keterkaitan mereka. Hubungan ini merupakan struktur dan belakang variasi lokal dalam fenomena yang muncul di permukaan atau hukum konstan dari budaya abstrak. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari pengertian strukturalisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang tujuan. Perkenalkan, nama saya Graciela Putri Geraldine dengan NIM K222300450. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan strukturalisme. Tujuannya sendiri yaitu mencari struktur terdalam dari realitas yang tampak kacau dan beraneka ragam di permukaan secara ilmiah, yaitu objektif, ketat, dan berjarak. Ciri-ciri itu dapat dilihat strukturnya. Yang pertama dengan bahwa yang tidak beraturan hanya di permukaan. Yang kedua, mekanisme itu selain bersifat konstan juga terpola dan terorganisasi. Yang ketiga, para peneliti menganggap objektif. Yang keempat, pendekatan dengan memakai sifat bahasa seperti bahasa yang selalu terdapat unsur-unsur mikro untuk menandainya. Dan yang terakhir, strukturalisme dianggap melampaui humanisme. Sekian dari tujuan strukturalisme. Selanjutnya ada ciri-ciri yang akan disampaikan teman saya, Pipit. Oke, terima kasih Graciela. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri dari strukturalisme itu sendiri serta tokoh-tokoh sumbangan bidang strukturalisme. Kenalkan, nama saya Pipit Permadi dengan NIM K2230465. Ciri-ciri strukturalisme adalah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyikapan tabiat, sifat-sifat yang terkait dengan suatu hal melalui pendidikan. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari beberapa hal, contohnya hierarki, komponen atau unsur-unsur, terdapat metode, model teoritis yang jelas, dan disetting yang jelas. Itu tadi ciri-ciri dari strukturalisme, dan sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dan sumbangan bidang strukturalisme. Yang pertama adalah Ferdinand de Saussure dalam linguistik. Sebagai penemu struktural bahasa, Saussure memandang bahasa sebagai gudang atau lubung dari tanda-tanda diskutif yang dibagikan oleh sebuah komunitas. Bahasa bagi Saussure adalah model interpretasi utama dunia, dan menuntut suatu ilmu disebut seimologi. Yang kedua ada Levi Strauss dalam masyarakat. Metode Strauss adalah antropologi dan linguistik secara serempak. Unsur-unsur yang digelutinya adalah mengenal mitos, adat istiadat, masyarakat itu sendiri. Dalam sebuah proses analisanya, manusia kemudian dipandang sebagai suatu porsi dari struktur. Perubahan penekanan dari manusia ke struktur merupakan ciri umum pemikiran strukturalisme. Yang ketiga ada Levi Vygotsky, Jacques Lassalle, dan Jean Piaget dalam psikologi. Jacques Lassalle atau Freudian dalam psikologi mengembangkan pekerjaan Saussure, dan Levi Strauss dalam menekankan pendapat
Sigmund Freud dengan bahasa argumen sebagai tatanan kode. Hal ini menjadi masalah bahwa bahasa selalu bergerak dan dinamis, termasuk metafora, metonomi, kedaran serta pergeserannya. Jean Piaget sendiri menggambarkan strukturalisme sebagai struktur yang terpadu, yaitu yang unsur-unsurnya adalah anggota dari sistem di luar struktur itu sendiri. Yang keempat ada Hilbert dalam metalogika dan metamatematika. Yang kelima ada Roland Barthes menerapkan analisis strukturalisme pada kritik sastra dengan menganggap berbagai macam ekspresi atau analisa sebagai bahasa yang berbeda-beda. Tugas kritik sastra adalah terjemahan, yaitu mengekspresikan sistem formal yang telah dibentangkan penulisannya dengan suatu bahasa. Yang keenam ada Michel Foucault dalam filsafat. Strukturalisme modern atau post-strukturalisme dalam bidang filsafat adalah dengan mendekati subjektivitas dari generasi dalam berbagai macam wacana epistemik dari tuan maupun pengungkapannya, sebagaimana peran institusional dari pengetahuan dan kekuasaan dalam produksi dan pelestarian disiplin tertentu dalam lingkungan dan ranah sosial yang berlaku pendekatan itu. Yang ketujuh ada Gunther Schieffi dalam kekristenan. Strukturalisme terkait kekristenan dalam temporal strukturalisme sebenarnya cocok dengan penekanan esentriknik kekristenan. Demikian penyampaian tentang ciri-ciri dan tokoh-tokoh penyumbang strukturalisme, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Marcella. Terima kasih Mas Bibit atas penjelasannya. Saya Marcella Perina Putri dengan NIM 022304339 akan menjelaskan masa strukturalisme. Tahun 1966 digambarkan oleh François Dose dalam bukunya Historis dan Strukturalisme sebagai tahun memancarkannya strukturalisme di Eropa, khususnya di Prancis. Strukturalisme pada tahun 1967 sampai 1978 digambarkan sebagai masa penyebaran gagasan strukturalisme dalam penerangan konsep tentang strukturalisme serta perannya dalam ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.